Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di pelajaran informatika bersama Ibu Nisfi. Bagaimana keadaan kalian? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja seperti Ibu di sini dan tetap semangat. Pada materi kali ini kita akan membicarakan mengenai teknologi dasar. Jika saat ini kita menyaksikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, hal tersebut karena ada beberapa teknologi yang secara bersamaan mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membangun suatu aplikasi yang dapat dinikmati oleh pengguna. Misalnya aplikasi pengiriman pesan yang dilengkapi dengan fitur panggilan suara dan video. Fitur panggilan video dapat digunakan karena adanya teknologi 4G yang mempunyai bandwidth dengan kecepatan akses yang tinggi. Tanpa kecepatan akses yang tinggi, panggilan akan terputus-putus. Untuk sekarang dikembangkan dengan teknologi 5G. Oke, untuk lebih jelasnya simak materi berikut ini. Baiklah, materi kita kali ini adalah teknologi dasar. Sebelum Ibu memulai materi kali ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, yaitu mengenal lebih dalam perkembangan komputer dan teknologi yang mengubah kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengenal dan memahami berbagai teknologi dan perkembangannya yang mendasari lahirnya berbagai aplikasi teknologi. Yang kedua, yaitu mengetahui berbagai aplikasi teknologi dilahirkan dan digunakan secara bersama-sama. Kemudian mengenal dan memahami teknologi yang digunakan untuk berbagai aplikasi. Selain aplikasi-aplikasi yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, ada berbagai layanan di internet yang disediakan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Pada kesempatan ini akan dijelaskan beberapa layanan yang tersedia dan mengubah cara manusia melakukan bisnis, pekerjaan, interaksi, dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kemajuan teknologi diantaranya yang pertama adalah machine learning. Machine learning adalah algoritma yang memungkinkan komputer belajar untuk menjadi lebih pintar, seperti halnya manusia atau binatang yang dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Dari proses belajar tersebut, komputer akan memberikan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bersama dengan teknologi big data, machine learning menjadi salah satu teknik kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, contohnya adalah komputasi keuangan transaksi di pasar saham. Nah, pada gambar ini diperlihatkan transaksi pada pasar saham ya. Yang kedua adalah pengolahan pengenalan wajah, pendeteksi gerakan, dan pendeteksi objek. Contohnya pada aplikasi pembuka ponsel dengan pendeteksi face kita, atau yang saat ini masa pandemi ini biasanya pendeteksi suhu. Bisa cukup dengan berdiri di depan kamera atau layar, maka suhu tubuh kita akan terdeteksi. Selanjutnya, yang ketiga adalah pesawat udara dan manufaktur untuk memprediksi jadwal dan kebutuhan pemeliharaan. Computer vision.
Computer vision merupakan bagian dari artificial intelligence yang mengembangkan teknik untuk membantu komputer dapat melihat dan memahami konten gambar digital seperti foto dan video. Berkembangnya teknologi deep learning menyebabkan teknologi computer vision berkembang lebih cepat. Contohnya, jika kalian menggunakan media sosial dan sering mengupload foto, mungkin menemukan bagaimana Facebook dapat mengenali wajah-wajah yang ada pada foto tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena Facebook dengan menggunakan teknologi computer vision. C. Natural Language Processing atau disingkat dengan NLP adalah bagian dari teknologi artificial intelligence yang memungkinkan suatu mesin membaca, memahami, dan mengetahui arti bahasa manusia. Dalam hal ini, bahasa manusia dapat berupa teks dan suara yang menggunakan bahasa tertentu. Tujuan utama dari teknologi ini adalah menjembatani komunikasi antara komputer dengan manusia menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh manusia. Teknologi NLP yang digunakan untuk berbagai aplikasi diantaranya adalah chatbox, yang kemudian program translate bisa kalian dapatkan mungkin di Google Translate dan sebagainya. Kemudian analisis sentimen, kemudian selanjutnya search atau autocomplete. Ini biasa ada di web browser seperti Google, Yahoo dan sebagainya. Jika akan mencari sesuatu. Kemudian descriptive analysis. Kemudian ada lagi adalah form spelling check untuk mengecek bahasa atau tatanan bahasa. Selanjutnya adalah jaringan 5G yang saat ini dipakai sering adalah 4G. Nah, sekarang perkembangan selanjutnya yang akan dikembangkan adalah jaringan 5G. Salah satu teknologi yang akan banyak berpengaruh dan berperan mengubah cara hidup dan cara manusia melakukan suatu adalah teknologi 5G. Teknologi tersebut diklaim mempunyai kecepatan sampai 20 gigabit per second saat melakukan download dan 10 gigabit per second saat melakukan upload. Wow, cukup besar. Kecepatan akses tersebut akan membuka peluang dibangunnya banyak aplikasi dan sudah tentu akan berperan mengubah gaya hidup manusia. Jaringan 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan mobile dan merupakan evolusi yang besar dari generasi sebelumnya, yaitu jaringan 4G LTE. Teknologi 5G didesain untuk dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan data yang sangat cepat dan dapat mengubah masyarakat modern saat ini. Yang ke-E adalah Internet of Things atau biasa disebut adalah IoT. Adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke jaringan internet, di mana perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dan menerima data dari internet. Teknologi ini memungkinkan semua perangkat baik berupa mesin atau perangkat elektronik dipantau dan dikontrol melalui internet. Contoh lain penerapan teknologi IoT adalah lalu lintas menggunakan smart camera.
lampu pengendali lalu lintas. Dan penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari diantaranya memungkinkan pengguna dapat memantau kondisi di rumah, mengendalikan lampu, pendinginan ruangan, dan alat memasak di rumah, dan masih banyak lagi penerapan yang lain. Dengan cara cukup mengontrol, baik itu menggunakan remote control atau secara jauh atau menggunakan remote komputer. Oke, demikian untuk pembahasan materi teknologi dasar, dan jangan lupa untuk tugas bisa kalian lihat di layar ini, jelaskan yang dimaksud dengan computer vision, NLP, dan beberapa aplikasi yang dikembangkan dari teknologi tersebut. Sekian dari Ibu. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, tetap jaga jarak. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.